Baik, malam hari ini, amin, saya akan pimpin di dalam doa ya, sebelum kita mulai membaca firman malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas malam hari ini kami boleh kembali membaca firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih dalam setahun ini Tuhan, Engkau terus memimpin kami, terus menguduskan waktu kami Tuhan, sehingga kami semua boleh sampai hari ini Tuhan baca kitab Wahyu yang sedikit lagi akan habis. Tuhan, kiranya firman yang tertabur selama setahun ini Tuhan, Tuhan boleh jatuh ke dalam tanah yang baik, dalam hati setiap kami. Oh Tuhan Yesus, berkatilah pembacaan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik. Kita akan mulai baca urutannya sebentar ya. Oke. Bentar, saya akan share screen. Sudah terlihat. Kita akan mulai baca di ayat yang ke-19. Amin. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ayat 20 ya, ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Amin. Kedua, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Amin. Hal-hal yang akan terjadi. Hal yang akan terjadi. Memberikan umum mengenai hal-hal yang akan datang dan kenaikan Kristus sampai kekekalan Hal yang akan datang. Satu, dosa Kita kita empat, anak domba Kristus yang membuka rahasia ekonomi Allah. Ayat 1, setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata, yaspis, dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang-gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Amin. Baik ya, kita akan baca catatan kakinya. Sebentar. Oke, ada Excel ya. Kita akan baca, silakan. 21 pintu. Pintu di sini bukanlah pintu hati perorangan, melainkan pintu gereja. Tuhan adalah kepala gereja. Dia berdiri di luar pintu gereja yang merosot dan mengetuk pintu. Gereja yang dipulihkan, yang merosot lagi harus menyadari hal ini. Amin. 22. Tuhan sedang menanggulangi segenap gereja, tetapi menerima penanggulangan Tuhan adalah urusan perorangan.
penanggulangan Tuhan bersifat objektif, namun penerimaan kaum saleh haruslah subjektif. Menang di sini mengacu kepada menang atas mengalahkan keadaan suam-suam kuku dan kesombongan gereja yang dipulihkan yang merosot lagi. Membayar harga untuk membeli barang yang diperlukan dan membuka pintu supaya Tuhan dapat masuk. Amin. Ketujuh gereja bukan hanya melambangkan pergerakan maju gereja dalam 7 zaman pada aspek nubuat, seperti yang telah kita lihat, juga melambangkan 7 macam gereja dalam sejarah gereja. Gereja sebermula, gereja yang menderita, gereja duniawi, gereja yang murtad, gereja reformasi, gereja yang dipulihkan, dan gereja yang dipulihkan, yang merosot lagi. Nih, gereja sebermula berlanjut menjadi gereja yang menderita. Gereja yang menderita beralih menjadi gereja yang duniawi. Gereja yang duniawi berubah menjadi gereja yang murtad. Karenanya, keempat gereja pertama akhirnya menjadi satu macam gereja, yaitu gereja yang murtad. Amin. Kemudian gereja reformasi sebagai reaksi terhadap gereja yang murtad muncul sebagai gereja lain, yaitu gereja yang tidak pulih sepenuhnya. Sebab itu selanjutnya gereja yang dipulihkan dibangkitkan sebagai pemulihan hidup gereja yang wajar. Ini bisa dipandang sebagai gereja macam ketiga, karena gereja yang dipulihkan merosot lagi, muncullah gereja yang dipulihkan yang merosot. Ini bisa dianggap sebagai gereja macam keempat. Ya, keempat macam gereja ini akan tinggal sampai Tuhan kembali. Tidak diragukan lagi, hanya gereja yang dipulihkan yang bisa menggenapkan tujuan kekal Allah, dan hanya Dia yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus menerima pilihan Tuhan. Tahta dalam surat-surat kirinan adalah tahta kasih karunia, yang darinya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Tahta dalam kitab ini adalah tahta penghakiman. Dari takhta ini, dunia menerima penghakiman. Akhirnya, setelah melaksanakan segala penghakiman Allah, takhta Allah ini akan menjadi takhta penyuplai hayat kekal, yang darinya akan mengalir air hayat. Di dalamnya tumbuh pohon hayat sebagai suplai bagi umat tebusan Allah dalam kekekalan. Amin. Amin. Yaspis melambangkan Allah sebagai Allah yang mulia dalam kelimpahan hayatnya. Permata sardis melambangkan Allah sebagai Allah yang menebus. Dalam perjanjian lama, permata pertama yang dipatahkan di atas tutup dada imam besar adalah permata sardis, yaspis merah. Yang terakhir adalah permata yaspis nefrit. Hal ini melambangkan bahwa umat tebusan Allah berawal dari penebusan Allah dan rampung pada kemuliaan hayat Allah. Pelangi yang mengelilingi tahtanya menunjukkan bahwa Allah sebagai Allah yang mengadakan perjanjian, Allah yang setia, yang akan berpegang pada perjanjiannya pada waktu melaksanakan penghakimannya atas bumi. Amin. Dia tidak akan memakai air bah untuk menghakimi manusia, juga tidak akan memusnahkan seluruh umat manusia, melainkan akan menyisakan sebagian orang menjadi bangsa-bangsa di bumi yang baru untuk kemuliaannya. (24) adalah 12 dikalikan 2. 12 mengacu kepada kegenapan administrasi Allah. Daud pernah membagi para imam dan orang Lewi menjadi 24 regu untuk melaksanakan pelayanan administratif Allah. Sebab itu,
Sebab itu sebelum gereja menggantikan 24 tua-tua di antara para malaikat, 24 tua-tua ini melaksanakan administrasi Allah. Amin. 12 dikalikan 2 menunjukkan diperkuat dengan berlipat. Menunjukkan bahwa administrasi ilahi yang dilaksanakan oleh ke-24 tua-tua di antara para malaikat ini sangat kuat. Amin. Baik, ini terakhir. Ketujuh obor di sini adalah untuk penghakiman Allah yang pada akhirnya juga akan mendatangkan pembangunan Allah. Oh, Kak Maria ya, lupa. Yaitu pembangunan Yerusalem baru. Amin. Ya, puji Tuhan ya, pembacaan kita sampai di sini. Ya, saya akan sedikit ya bagi nikmat dari pembacaan kita. Ya, hari ini juga menjadi pembacaan yang sangat baik ya bagi kita semua gitu. Di mana melihat kembali ya perjalanan kita dari minggu-minggu yang kemarin, hari-hari yang lalu ya kan, di mana kita melihat kemerosotan gereja yang pertama dimulai dari hilangnya kasih ya kan oleh gereja di Efesus. Ya, di mana kita juga melihat gereja yang selanjutnya ya kan, yaitu gereja di Sardis, itu adalah hasil ya kan dari adalah respon ya kan dari apa yang terjadi di gereja-gereja di sebelumnya. Ya kan, karena ada gereja yang duniawi ya kan, maka selanjutnya dihasilkan gereja yang murtad. Ya, karena gereja yang murtad ya selanjutnya ada orang-orang yang memberontak, ada reformasi ya kan oleh Martin Luther. Ya. Kemudian juga kita tahu keempat gereja ini akan hidup akan terus ada ya kan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, hari ini kita juga sampai di akhir ya kan dari gereja yang dipulihkan kemudian merosot lagi ya, gereja di Laodikia. Dan di ayat yang ke-22 ya kan, di sana juga kembali dikatakan ya kan, kita sudah melihat ayat ini berkali-kali diulang ya kan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kiranya hari ini ya kan kita semua ini memiliki telinga rohani yang peka ya kan, kita mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan ya kan, juga mendengarkan apa yang ada yang dikatakan oleh Roh di dalam kita ya kan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam pasal 4 ya kan, kita akan masuk kepada hal-hal yang akan terjadi di dunia ini ya kan, di mana kemarin kita juga membahas pasal 1 sampai 3 membahas visi mengenai gereja. Pasal 4 akan membahas hal-hal yang akan terjadi ya kan. Nah, kemudian di sini ya kita nampak ya ada satu tahta di surga. Ya, di tahta itu duduk seorang di ayat 2. Ya kan, di sini dari catatan kakinya kita membaca bahwa tahta ini berbeda dengan tahta yang ada di kitab Ibrani. Ya kan, dikatakan di kitab Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tetapi tahta yang ada di sini ya kan, adalah tahta penghakiman. Tahta penghakim yang duduk di sana ya kan adalah diri Allah sendiri ya kan. Nah, sedangkan juga ada tua-tua yang duduk di tahta itu. Dari catatan kakinya juga kita tahu bahwa tua-tua ini adalah para malaikat ya kan, melambangkan para malaikat yang menjalankan administrasi Allah, di mana pemerintahan mereka sangatlah kuat. Di ayat 5 juga dikatakan yang terakhir ya tadi di sebelumnya kita kan membaca ya di catatan kaki 51 di sini ada 7 obor ya kan, 7 obor di sini yang tadinya ada ke-7 pelita ya kan, menunjukkan sorotan Roh Allah dalam pergerakan Allah adalah untuk pembangunan atau untuk membangun kemah pertemuan ya kan. Tetapi ke-7 obor yang di sini adalah untuk penghakiman Allah.
yang juga akan mendatangkan pembangunan Allah, yaitu pembangunan Yerusalem baru. Ya kan, ketujuh obor ini masih berkaitan dengan pembangunan Allah. Ya kan, Allah tetap memerlukan penghakiman, akan melaksanakan penghakimannya di atas setiap kita hari ini. Maka itu, baiklah kita berjaga-jaga hari ini, ya kan. Meskipun ya kita sudah sampai di akhir tahun dalam pembacaan Alkitab kita, kiranya nanti ya kan memulai tahun yang baru kita juga tetap berjaga-jaga. Ya kan, kita akan kembali mengulang kitab Matius, kita pun tetap berjaga-jaga. Amin. Silakan teman-teman boleh sharing. Maaf, saya mengambil waktu terlalu lama. Silakan yang lain. Nih, aku terkesan di ayat 19 sama 20 ya. Di sini aku ngelihat ya bahwa walaupun gereja merosot ya, tapi Allah itu tetap hatinya itu kepada gereja. Maka semerosot-merosotnya gereja, dia tetap mengasihi gereja dan mau menyelamatkan gereja dari keadaan merosot itu. Oleh karena itu di ayat 19 kan melalui Yohanes ya sebenarnya ya, Allah itu minta kepada gereja itu supaya bertobat. Karena sebenarnya di ayat 20 juga Allah tuh selalu kasih tahu kepada gereja bahwa dia itu selalu memberikan perkataan. Asal apa? Asal orangnya itu mendengar suara. Ketika orang yang mendengar suara, membuka pintu, baru Tuhan tuh bisa masuk ke dalam gereja. Oleh karena itu di setiap pasal akhir ketujuh gereja, selalu ngomongin siapa bertelinga. Karena hari ini, kenapa gereja bisa merosot? Kenapa orang-orang bisa tersimpangkan oleh doktrin, pengajaran yang salah? Karena telinganya nggak mendengar firman yang murni. Telinganya hanya mau mendengarkan sesuatu yang enak di hati ya. Jadi hari ini ya di luar sana begitu banyak ya orang-orang yang mungkin tanda kutip motivator ya. Perkataannya manis, nyaman di jiwa orang, nyaman logis di pikiran orang, tapi hal itu tidak membawa orang itu tuh datang kepada Allah. Jadinya kan doktrin ya, jadinya adalah sesuatu yang mati. Oleh karena itu melalui ayat pembacaan ini juga, aku juga kembali bertobat gitu, Tuhan. Kadang telingaku nggak aku pakai untuk dengar Tuhan gitu, malah dengar yang lain, malah ya mau mendengar sesuatu yang hanya menyenangkan hati gitu dan lain sebagainya. Di samping bertobat, aku juga mau belajar membuka telingaku untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh ya. Karena hanya melalui mendengar, kita semua bisa menang. Hanya melalui mendengar, kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sama halnya kalau orang lain kasih perintah ya, kita nggak mungkin bisa melakukan perintah itu kalau misalnya kita nggak dengar dengan baik gitu. Allah juga mau sedemikian gitu kepada gereja, kepada kita semua. Allah mau telinga kita itu menjadi telinga seorang murid ya dikatakan ya, telinga yang senantiasa mendengar perkataan Tuhan. Ketika kita mendengar, firman itu menjadi iman. Iman itu pasti bergerak di dalam kita melakukan kehendak Allah. Akhirnya hari demi hari kita bisa menjadi seorang pemenang. Melalui hal ini kita juga lihat ya, seorang pemenang itu nggak sehari jadi. Ini perkara seumur hidup. Jadi nggak bisa kita bilang, wah udah berpuluh-puluh tahun orang melayani pasti menang, nggak menjamin. Karena yang tahu hanya Allah ya. Yang tahu bobotnya orang rohani seperti itu hanya Allah. Oleh karena itu mari kita semua mumpung masih muda, pendengaran kita dipertajam akan firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang, bisa mendapatkan satu hal yang layak ya, duduk bersama Allah di atas tahta. Amin. Thank you, Kak Maria. Silakan dilanjut. Apakah ada yang mau sharing lagi? Axel, Rika, Eva ada?
Oke, mungkin saya bagi dikit ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes, ya dia di dalam pasal 4 ayat yang kedua, kuasai oleh roh dan lihatlah ada sebuah tahta di sorga dan tahta itu duduk seorang. Nah sebenarnya penglihatan ini kita juga bisa alami ya. Jadi kalau kita tadi lihat sebenarnya dikuasai ini, kata tengahnya adalah di dalam roh, ya. Jadi in the spirit. Kalau kita tiap hari memiliki penghidupan yang datang pada Tuhan, yang bisa memiliki ya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kita tiap hari, tiap saat jika ada kesempatan bisa doa, bisa baca firman, bisa nyanyikan pujian. Nah ini kita di dalam roh. Jadi sekali lagi memang adalah perlu ada harga yang kita bayar. Kalau kita mau ikut Tuhan, yang lain kita harus tinggalkan. Namun kalau saya mau pilih yang lain, saya mau pilih misalnya tanda kutip jabatan, ketenaran dan sebagainya, Tuhan saya tinggalkan. Begitu. Namun kalau saya mau ikut, saya mau setia pada Tuhan, yang lain perlu saya tinggalkan, ya. Memang kita semua perlu pendidikan, kita semua perlu uang, ya, perlu makanan, minuman, ya. Tapi jangan sampai itu menggantikan Allah. Kalau sampai itu menggantikan Allah, berarti kita tidak di dalam roh. Sekali lagi, jadi tadi Kak David, Kak Maria sudah share bahwa kita perlu memiliki satu kesimpulan dalam pembacaan Alkitab, ya. Kejadian sampai Wahyu, yaitu pertanyaannya adalah apakah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, misalnya mengasihi pasangan, mengasihi orang tua kita pasti selalu ingin bersama dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kita selalu ingin bersama dengan Tuhan? Ya, kalau ingin, mari kita sama-sama belajar. Amin. Si Tuhan, itu aja dari saya. Terima kasih. Amin. Thank you, Kak Renat. Baik, karena waktu ya, mari kita tutup pembacaan kita dengan doa. Amin. Silakan. Apakah ada yang mau mimpin? Kita doa malam hari ini untuk menutup. Kalian mendoakan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang malam hari ini kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang ada di room Zoom ini Tuhan, berdoa untuk Kak Renat, Kak David, Kak Maria, Kak Rika, dan Kak Excel Tuhan, berdoa agar, dan aku juga Tuhan berdoa agar Engkau yang memberkati dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Eva. Bisa dilanjutkan dengan